Oke, kakak mau tanya sebelum saya mulai pembelajaran, sudah berdoa pagi? Sudah. Karena sudah berdoa pagi, kakak mau tanya lagi, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa mbak? Gak berangkatnya ada yang tahu kenapa? Oke, sudah. Sebelumnya fungsi kuadrat. Oke, sebelum kakak mulai ke pembelajaran fungsi kuadrat, kakak mau ingetin lagi kemarin pembelajaran sebelumnya matematika tentang apa? SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Fungsi linear itu kenapa linear? Linear artinya satu, ya, karena linear artinya satu. Jadi dia pangkatnya suatu variabel itu akan pangkatnya satu. Itu namanya linear. Linear dalam bahasa asing itu bahasanya namanya satu. Dan kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Kalau linear itu satu, kalau kuadrat itu berapa? Udah tahu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengidentifikasi suatu fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar dan ikut basket. Shoot. Nah, kalian tahu nggak? Pernah lihat kan ya? Dalam olahraga, pelajaran olahraga pasti ada yang namanya pelemparan bola basket ke dalam ring. Betul? Nah, ketika melemparkan bola basket, itu lintasannya bentuknya gimana sih? Kalau ketika melempar bukan ke teman, bukan ses pasukan, tapi lempar dari 3-point shoot dari sini kering. Bentuk lintasannya seperti apa? Bentuk lintasannya seperti apa? Bolanya itu akan gimana? Melengkung. Dalam matematika namanya adalah parabola. Nah, apa sih kak itu ya hubungannya bentuk lintasan suatu basket ya dengan fungsi kuadrat? Ada yang tahu? Kalau kemarin fungsi linear bentuk grafiknya seperti apa? Lurus ya? Lurus, bentuknya lurus. Nah, berarti hubungannya dengan pelemparan bola basket itu lintasannya itu hubungannya dengan fungsi kuadrat apa? Berarti hubungannya adalah grafik dari suatu fungsi kuadrat. Jadi nanti ketika adik-adik semua di sini, anak-anak semua ketika melihat atau membuat suatu grafik dari fungsi kuadrat nanti akan bentuknya parabola. Jadi kalau kuadrat pangkatnya itu 2. Jadi ciri-cirinya adalah pangkat terbesar dari suatu variabel itu pangkatnya 2. Kakak kasih bentuk umumnya ya. Jadi ada suatu fungsi di sini fx dinyatakan sebagai fungsi. Kemudian bentuk umumnya adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar seperti ini. Nah, nanti kak kalau misalnya ada di bentuk bidang kartesian, jadi x itu bisa digantikan dengan huruf y. Jadi ketika suatu fungsi dimasukkan dengan nilai x atas y, jadi suatu fungsi x itu sama dengan nilai y. Y sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi nanti ada bentuk semacam ini ya di fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya bisa berkelompok. Nah, buat teman satu bangku aja. Nah, untuk yang nggak teman satu bangku bisa putar badan. Fungsi kuadrat di sini fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat ditambah. Nah, jika daerah asalnya itu di mana x adalah x lebih dari min 2, tapi batasnya adalah x kurang dari 2. Di situ kakak udah tuliskan x-nya. Kalian bisa cari nilai dari y. Gimana cari nilai dari y? Gimana mencari nilai dari y? Berarti memasukkan nilai x. Substitusikan nilai x tersebut ke dalam suatu fungsi. Kemudian akan menemukan suatu titik-titik koordinat. Betul? Baru kalian gambarkan dalam bentuk
bidang kartesius. Nah, baru nanti kalian bisa membentuk suatu grafik dari titik-titik koordinat kartesius tersebut. Ya, bisa dimulai dulu diskusinya. Kalau kayak gini adalah suatu fungsi, tapi kalau di sini ada angkanya, itu namanya jadi persamaan. Nah, kalau untuk mencari suatu nilai persamaan dari persamaan kuadrat itu bisa beberapa langkah. Sebenarnya ada 3 langkah, tapi kakak di sini menjelaskan ada 2 aja. Di sini ada 3 langkah, yang pertama ada pemfaktoran, atau kadang kita bisa nyebutnya faktorisasi. Jadi di buku matematika kadang pemfaktoran, kadang faktorisasi. Itu beda-beda. Selanjutnya di sini ada menggunakan rumus kuadratik. Itu singkatannya dari rumus ABC. Ada yang tahu nggak rumus ABC gimana? Ada yang pernah hitung di SMP mungkin rumus kuadratik ABC? Belum ya? Nanti bisa diingat-ingat lagi di sini. Yang kemudian ada melengkapi dari kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 6 sama dengan 0. Ini adalah suatu persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Gimana cari nilai x-nya? Nah, cara mencari nilai x-nya itu bisa dilihat angka 6. Di sini ada angka 6. Faktor dari angka 6 itu apa aja? 1 dikalikan dengan 6. Ada lagi? Untuk menghasilkan angka 6 itu perkaliannya berapa? 1 dikali 6 atau 2 dikali 2 dikali 3. Nah, setelah itu dari faktor 6 di sini kalau dikalikan hasilnya C. Ada 2 bilangan, kalau dikalikan jadi 6. Tapi kalau dijumlahkan itu menjadi angka 5. Kalau mau mencari ini tuh dikalikan 2 angkanya. Contoh ada 2 angka, angkanya P sama Q gitu ya. Itu di sini dikalikan. Nah, kalau mau cari yang bagian tengah itu dijumlahkan P ditambah Q. Jadi mau cari 2 faktor ini gimana? Itu bergantung sama sini. Ketika dikali benar nggak hasilnya 6. Ketika dijumlah benar nggak hasilnya 5. Berarti pakai faktor yang mana? Ketika dikali 6 dijumlah 5. Mbak Siva, mau jelasin nomor 2 gimana sih Mbak Siva? Ketemunya berapa? X-nya. X-nya ada 2 dan min 4. Tadi ya bisa dilihat X-nya ya. Nilai C-nya bernilai negatif. Ketika dikurung satunya positif, satunya negatif. Nanti dilihat ya nilai B-nya. Ternyata B-nya minta yang negatif. Kalau suatu penjumlahan biar hasilnya negatif, maka yang positifnya yang nilai terbesarnya itu di negatif. Kasih tepuk tangan dulu buat pagi-hari kita cukupkan ya. Maka pertanyaan sebelum ditutup, tadi belajarnya apa aja untuk hari ini? Tadi fungsi kuadrat, cari bentuk grafik, sama yang terakhir tadi kita belajar pemfaktoran. Nah, kalian bisa untuk pengayaan selanjutnya di rumah dikerjakan untuk yang kasus kedua. Kasus kedua kalian bisa lanjutkan. Tadi udah ada titik potong pada sumbu Y, kemudian ada titik potong pada sumbu X, kemudian bisa dicari titik ekstrem. Dan titik ekstrem itu bisa titik puncak atau titik bawah, maksimum atau minimum. Itu dinamakannya dari titik ekstrem, titik puncaknya dia. Setelah udah diketahui itu titik koordinatnya ada beberapa, dibikin suatu grafik kayak tadi, dihubungkan titik-titiknya. Bisa dikerjakan kasus 2 di rumah ya. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.